Demokrat, Siap. Demokrat, Siap. Demokrat. Siap. Luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini udah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Bapak Budiman dan juga Bang Agus. Selamat datang, Bang. Udah terima kasih banyak juga yang pertama udah nyempetin waktunya ada di sini. Yang pertama mungkin bisa kita lepas dulu ya, Bang ya, untuk maskernya karena jadi di Lampung One itu standar protokoler kita itu ya udah bisa dibilang mengikuti anjuran lah, Bang lah. Kayak gitu. Jadi buat sohib-sohib Lampung One yang memang mungkin belum tahu nih, yang hari ini pagi ini yang udah ada bareng kita itu ada siapa aja gitu. Jadi bisa kita perkenalkan diri dulu ya Pak Ketua ya, sama Abang ya. Mungkin dari Bapak Ketua dulu, mungkin silakan waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tadi pun Iya pun. saya Budiman AS, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung. Wow. Juga anggota DPRD Provinsi Lampung. Mas. Komisi 4 tepatnya. Komisi 4 ya Bang. Luar biasa Pak Ketua. Selanjutnya Bang, biar kawan-kawan sohib-sohib kita pada tahu Abang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Perkenalkan, saya Agus Purwanto. Iya Bang. Saat ini saya anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebagai sekretaris fraksi Luar biasa. dan ditempatkan di Komisi 2. Di Komisi 2 ya Bang ya. Jadi kalau tadi Bapak Komisi 4 Provinsi, Abang Komisi 2 di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk sohib-sohib semua yang mungkin belum tahu gitu. Jadi sekarang kita udah bareng sama orang-orang yang bisa dibilang mengemban amanah dari masyarakat Lampung khususnya dan juga Bandar Lampung ya Bang ya. Luar biasa semua. Sehat ya Bang ya? Pagi ini alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak datang ke sini saya. Iya. Bener banget. Luar biasa ya Bang ya di sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan pagi ini, Abang dan Pak Ketua, kita pengen nanya juga nih. Sebelumnya ini kan yang kita tahu setelah kemarin yang kita tunggu-tunggu, ternyata hasil KLB dari Bapak Muldoko itu ditolak oleh Kemenkumham, ya kan? Nah itu gimana dari Pak Ketua mungkin dan juga dari Abang nanti setelahnya? Baik, menyikapi hasil KLB, pertama-tama mungkin kita bersyukur ya Iya, kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang menjadi harapan, menjadi doa kader-kader Partai Demokrat seluruh Indonesia Iya. kemarin telah diumumkan. Iya, benar, Bang. Kemenkumham juga dilengkapi oleh koordinator Menko Polhukam. Pak Mahfud, yang menyatakan bahwa menolak kongres luar biasa yang diadakan di Deli Serdang. Oh iya. Dan berterima kasih saya kepada pemerintah yang saya kira udah tepat pemerintah menetapkan itu, karena semua dasar adalah landasannya hukum. Benar. Kemudian Pak AHY ini adalah ketua umum yang sah, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang disahkan pada tahun 2020, beliau sebagai ketua umum. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat seluruh Indonesia, mobil khusus di Kota Bandar Lampung yang selama ini setia mendukung Pak AHY sebagai ketua umum. Juga kepada masyarakat umum ya, dari LSM, dari penggiat politik, kemudian dari mahasiswa, kaum milenial yang solid ya mendukung Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak AHY. Sekali lagi saya berucap bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan yang telah
atau yang berempati Iya. kepada Partai Demokrat. Yang berpartisipasi ya, Pak Ketua ya. Ya, artinya kita bergembira. Ini juga mungkin jadi hikmahnya ada di Iya, benar-benar. karena menambah kesulitan kita di lingkungan Partai Demokrat, dan kita stop seluruh dinamika yang kemarin. Mari kita persiapkan bagaimana kita Menghadapi ke bekerja, depannya. bekerja untuk kepentingan masyarakat. Iya, benar. Kalau dari Abang gimana, Bang? Ya, mungkin sama apa yang disampaikan oleh Ketua DPC kami. Iya, benar, Bang. Yang pertama kita bersyukur. Bersyukur. Allah juga berterima kasih kepada pemerintah Iya, Bang. yang sudah bisa membuat keputusan bahwa KLB Bapak Muldoko itu tidak disahkan. Iya. Bahwa yang benar adalah di bawah kepemimpinan Bapak AHY. Iya. Ya, kita juga berterima kasih kepada seluruh Elemen. kader Demokrat Mm-mm. sampai hari ini masih solid dan terus berjuang untuk kemajuan Demokrat. Iya, benar. Jadi kurang lebih sama ya, berarti memang kemarin tuh dari yang kita lihat di TV, dari berita-berita, dari sosial media juga ya Bang ya, sama Pak Ketua. Itu memang ketika keputusan itu dibacakan, banyak yang kan via Zoom dari semua DPC, dari yang lainnya juga, dari semua kader-kader, banyak yang mereka itu sampai sujud syukur, sampai yang terima kasih banyak nih. Kalau memang yang benar itu ya memang yang Bapak Haye sendiri gitu. Jadi KLB yang di Deli Serdang itu memang ya itu tidak diterima gitu ya Bang ya. luar biasa. Oh, kalau kayak gitu ini kan itu kan secara garis besar ya Bang ya. Yang saya tanyakan, kita sekarang balik ke Lampung, ke daerah kita sendiri gini nih Bang. Jadi kan dulu gitu Partai Demokrat sendiri itu pernah jadi partai pemenang Pileg Bandar Lampung tahun 2004 sorry. Dari 2004 sampai dengan 2009, dari 2009 sampai dengan 2014 ya kan Bang. Yang pada saat itu zamannya Bapak SBY sebagai ketua dan sekaligus sebagai presiden kita pada saat itu ya Bang ya. Nah, itu waktu itu kan kita menang nih pas pada saat Pak SBY. Nah, kalau sekarang gimana Pak Ketua dan Abang kansnya Partai Demokrat dengan hadirnya Bapak AHY sendiri gitu? Ya, baik, melihat review ulang perjalanan Partai Demokrat ya di Provinsi Lampung khususnya ya di Bandar Lampung. Ya. Saya adalah salah satu yang ikut mendeklarasikan atau mempersiapkan Partai Demokrat menjadi salah satu partai politik ya. Iya benar. Wow. Pada waktu itu ada keharusan Menkumham ketika mendaftar sebagai partai politik harus melengkapi seluruh unsur pengurus sampai dari tingkatan DPC Bandar Lampung, kemudian PAC itu tingkatnya kecamatan dan ranting harus tersusun. Harus ada semua. Dan orang belum tahu pada waktu itu apa itu Partai Demokrat ya, belum tahu. Iya benar Bang. Sampai saya sendiri itu sampai 3 kali buat ditawarin. Dan saya waktu itu adalah bekerja di BUMN. Wow. Dan tidak boleh berpolitik. Iya benar. Ya, dan saya harus milih garis. Ya, artinya garis itu adalah berhenti kita dari BUMN, pensiun dini. Luar biasa. Saya ikut bergabung di Partai Demokrat. Iya. Walaupun pada waktu itu keluarga itu juga setengah tidak menyetujui ya kalau kita, karena belum jelas langkahnya. Baru pekerjaan yang 20 tahun saya tekunin itu ditinggalkan kan gitu. Pensiun dini. Saya tertarik karena ikonnya. Ketika kita mau masuk organisasi itu kan kita harus tahu dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ketika saya baca itu adalah pendirinya SBY. Nah inilah karena tertarik magnet dari Partai Demokrat Pak SBY itu saya langsung bergabung dan pensiun dini. Luar biasa dan keputusannya. Ikut juga uji faktual Menkumham lah gitu, kewajiban partai yang akan menjadi peserta pemilu atau partai politik itu harus mempunyai susunan pengurus di seluruh cabang, baik dari tingkat kelurahan, ranting, kecamatan dan alhamdulillah
Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua PAC. Memang merangkap dari bawah ya, ketua Iya. PAC Kedaton. Tahun 2004 ya sampai dengan 2008 kalau saya sampai 2007. Nah, pada waktu itu kebenaran ada pesta Mbak ya, pesta politik. Iya, ya, benar, pileg. ada waktu itu. Saya ikut mendaftarkan sebagai caleg ya. Iya. Alhamdulillah lolos ya diterima, dan pada waktu itu 2004 Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Benar. The ruling party atau partai pemenang pemilu ya. Dan karena sekali lagi marwahnya adalah Pak SBY ya. Iya. Di 2009-2014 kemudian saya nyalon lagi, dan itu juga membawa saya menjadi ketua DPRD Iya. Kota Bandar Lampung tahun 2009. 2009-2014 periodenya ya. Artinya saya yakin ke depan semakin baik Partai Demokrat itu. Itu ya Bang ya. Walaupun sekarang ada di Pak Ahy ya, pasti lebih baik, karena kan dulu pada saat di zamannya Pak SBY lebih baik, yang ke nanti di Pak Ahy juga. Dari Abang Bang, mungkin Bang kansnya Bang. Jadi kalau dari saya, kalau sejarah politik saya, Iya Bang. jadi beliau ini adalah guru saya. Wow, luar biasa. Sebelum saya masuk ke partai politik, Iya. saya orang luar, Heeh. tapi saya sudah memperjuangkan Partai Demokrat. Saya Oh. membantu memperjuangkan beliau menjadi anggota DPR. Saya membantu Pak Rido Picardo saat itu ketua DPD Demokrat. menjadi gubernur. Wow. Akhirnya saya berkecimpung menjadi. Akhirnya ya, setelah membantu ngambil banyak ilmunya, kayaknya saatnya saya nih. Jadi kalau bicara politik, saya bukan sebagai kader Demokrat saja, saya sudah memperjuangkan Demokrat. Wow. Apalagi saat ini saya tahun pertama menjadi anggota DPR dari Demokrat. Yang pasti ke depan akan kita perjuangkan. Lebih iya, karena sebelumnya aja Kalau saat ini kita ada 5 anggota fraksi Mm-hmm. di DPR Kota Bandar Lampung, ya insya Allah dengan adanya saya, adanya Pak Ketua sebagai anggota DPR provinsi, iya, kita akan bahu membahu untuk memperjuangkan tambah lagi, lebih kuat lagi. 2024 ya Ketua. Ya, insya Allah. Bisa seperti 2004 Iya, saya juga udah pakai baju warna biru ini. Saya siapa tahu nanti saya akan diajak, atau saya juga mau untuk memperjuangkan milenial juga ini. Nah ini kan sekarang ini kan waktunya yang muda-muda yang berkarya. Oh ya, benar Bang. Kita juga akan ajak ini yang muda-muda yang milenial ini, ayo kita terjun ke politik. Bagaimana kita akan memperjuangkan hak-hak rakyat kalau kita tidak cemplung ke dalamnya. Benar. Jadi harus yang nyemplung. muda-muda ini harus ikut. Iya, berarti saya nyemplung dulu ya Bang ya. Nanti ya biar kita perjuangkan bersama. Ini luar biasa, ternyata saya langsung ketemu dengan gurunya langsung, dan juga yang memang memperjuangkan. Akhirnya saya ikut maju juga deh. Abang mungkin kayak gitu ya Bang ya. Terus yang selanjutnya nih Pak Ketua dan Bang Agus, saya pengen nanya Bang, apa Bang strategi dari DPC Demokrat Bandar Lampung untuk mewujudkan cita-cita meraup suara dalam jumlah yang besar di Pileg besok, periode depan tahun 2024 nih. Ya. Jadi kira-kira Ya, baik, kalau target tentu target kita udah punya ya sasaran kerjanya. Review ulang perjalanan dinamika politik kemarin ya, kita tahu bahwa ada KRB abal-abal ya yang dilakukan di Medan itu multiplier efeknya bagi partai kita itu semakin baik ya, semakin populer. Menurut survei-survei yang ada yang dilakukan oleh lembaga survei, kita meningkat ya. Kalau kemarin di media saya cek nomor 3 ya Partai Demokrat. Jadi masyarakat sudah semakin pas ya dengan Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat adalah partai nasional religius ya. Semua kader-kader itu terdiri dari berbagai suku dan agama, bisa berkumpul menjadi satu. Kemudian kita punya figur yang anak muda ya, kalau adik mau masuk Partai Demokrat kita siap pembuatan KTA-nya nanti. Wow. Karena kata Pak Agus tadi, kalau kita tidak berada di dalam lingkaran politik katanya, itu susah kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Iya benar. Kalau kita ada di dalam, tentunya aspirasi masyarakat itu bisa kita sampaikan langsung di forum-forum yang memang menentukan. Kemudian kembali lagi Pak Ahy, ini
orang muda ya, orang jadi pemimpin itu bukan harus tua dulu ya. Benar. Orang muda itu adalah kekuatan, dia masih punya energi yang kuat ya kita. Dan mampu menghadapi cobaan yang luar biasa kemarin. Iya, benar. Tapi dia tetap tegar, tidak emosional, ya tetap konsen menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya, benar-benar. Dari media ya. Yang luar biasa juga. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada media massa ya, yang begitu kental dalam beberapa hari, baik di medsos, media massa elektronik maupun cetak, itu isinya kebanyakan Demokrat. Iya, benar. Juga sebenarnya mengangkat Partai Demokrat. Iya. Iklan yang nggak dibayar ini. Iya, benar Bang. Benar sekali Pak Ketua. Jadi itu juga yang bahkan orang yang tidak setuju dengan KLB Deli Serdang itu bukan hanya kader Partai Demokrat, tapi masyarakat. Banyak. Karena masyarakat ini juga menyelamatkan demokrasi ya. Demokrasi harus kita selamatkan dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau organisasi di partai politik itu ADRT, kemudian ada undang-undang. Iya benar, harus ada. Kita harus ada di acuan. Jadi sumbernya semua adalah landasannya hukum. Tidak ada asal-asalan, nggak ada asal-asalan. Toto KLB, Toto ini. Jadi kalau yang ikut KLB itu sebagian kecil ya, berapa orang yang mantan kader Partai Demokrat yang memperkasai ya, penyelenggaraan KLB. Seyogianya persoalan internal itu tidak dibawa keluar. Ya. Di rumah tangga saja kita itu pasti ada permasalahannya ya. Dan permasalahan ini tidak harus dibawa keluar. Kan ada lembaga-lembaga badan yang Dewan Kehormatan. Iya, benar. Ini koordinasikan dulu ke internal persoalan ketidakpuasan sebagai kader. Kan yang kader-kader yang memperkasa itu juga pernah menikmati. Iya, pada masa zaman yang lama ya. Pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi ketua DPR RI. Itu dari mana ya? Kita harus hargai loh Demokrat tanpa SBY. Jadi kita harus sekali lagi kepada seluruh kader yang ada di Indonesia, khusus di Bandar Lampung, ya ikon dari Partai Demokrat adalah Pak SBY. Sekarang dipimpin oleh anak muda Pak AHY. Ya. Kemudian indikator keberhasilannya daripada sejak kepemimpinan Pak AHY ini adalah pilkada ya. Iya benar. Pilkada di seluruh Indonesia itu kita 48% dari 514 kemudian dari pilkada yang digelar seluruh Indonesia ya serentak. Iya, kita itu 48%. Bayangkan 48% dari 100%. Nah, hampir setengahnya, itu bisa dibilang setengah lah. Ini indikator keberhasilan. Iya. Kemudian survei-survei dari lembaga survei Partai Demokrat ini semakin baik. Jadi kita optimis bagaimana ke depan Demokrat pada tahun 2024 ini mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Agus tadi, bahwa di kota contohnya ada 5, insya Allah kita kembalikan lagi pada kejayaan kita pada 2009 itu 10 orang bahkan lebih ya. Kemudian alhamdulillah saya sekarang udah di naik kelas ya dari DPR dua periode di kota 2004 2014 di kota, kemudian saya pindah ke provinsi. Dan sekarang saya di DPRD provinsi. Ini juga optimis kita ke depan bagaimana meraup suara, dan salah satu calon pemimpin ke depan ya Pak AHY nanti kita juga benar. Kita usung ya. Dukung ya, kita usung ya. Karena memang sudah memenuhi persyaratannya. Iya, benar. Tadi kan udah dari Pak Ketua ya. Jadi yang sekarang dari Bang Agus, Bang. Strateginya, Bang, untuk tahun pileg yang ke depan ini, periode depan 2024 ya, Bang ya. Itu biar kita dari Partai Demokrat seperti sebelumnya pada zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu strateginya apa tuh Bang? Strategi yang terutama yang saya jalani sesuai dengan arahan dari Ketua DPC juga, bahwa seluruh kader Demokrat turun ke bawah. Masyarakat harus tahu bahwa dia adalah kader Demokrat. Setelah dia ada di bawah, dia harus menjelaskan juga ke masyarakat tentang bagaimana Partai Demokrat ini, sehingga masyarakat lebih mengenal dan lebih mengerti tentang Partai Demokrat.
Iya. Jadi fraksi-fraksi Demokrat juga sudah memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, itulah yang kita harapkan ke depannya. Seluruh kader akan turun ke bawah. Turun semua ya Bang ya. Menyampaikan ke masyarakat apa yang sudah diperjuangkan oleh Partai Demokrat untuk masyarakat. Sekaligus kita juga biar tahu apa-apa aja masukan-masukan dari masyarakat. Berarti strateginya kita turun ya Bang ya. Saya sih siap. Untuk sohib-sohib saya juga siap. Jadi besok siapa tahu kalau saya udah bareng Bang Agus dan juga Pak Ketua Budiman, berarti itu salah satu strategi kita nih untuk memenangkan lagi tahun 2024. Insyaallah. Terus ini Bang, sama Pak Ketua kita pengen nanya juga ini. Hal apa yang bakal kita lakuin? Yang akan kita lakuin Partai Demokrat sendiri, maksudnya ya kita di sini untuk kedepannya agar nggak ada lagi nih Bang yang mengkudeta. Bisa kita bilang yang kemarin tuh pengkudetaan lah ya. Nah, jadi apa aja nih Bang yang bakal kayak Partai Demokrat lakuin dari Pak Ketua? Ya baik, jadi target-target ke depan, tentunya kan kita akan seluruh partai politik pasti ada target ya, target bener. Yang intinya saya menganjurkan kepada seluruh pengurus DPC dan khususnya praksi yang ada di kota itu harus dekat dengan masyarakat. Karena berkat kepercayaan masyarakat itulah kita bisa jadi anggota dewan. Jangan cederai kepercayaan itu. Benar. Jangan datangnya hanya mau nyalon saja. Iya, benar. Jadi begitu salon selesai juga kita hilang. 2004 bisa menyalon muncul lagi. Ini jangan. Ini kan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat, kalau dewan yang hanya datang, calon anggota dewan yang datang hanya pada saat dia nyalon, ini jangan dipilih. Jangan dipilih lagi. Apalagi dia pakai politik uang gitu ya. Ini yang merusak demokrasi. Iya. Kemudian target-target ke depan tentunya kita insya Allah ini tidak ada lagi lah ya kejadian sekali ini ya masalah kudeta KLB. Karena kan ini persoalan dinamika politik biasa dalam pasti ada yang ketidakpuasan, tidak tepat salurannya gitu kan. Pada mekanisme di dalam internal partai itu ada mahkamah partai, ada majelis tinggi, kan tempat kita menyampaikan keluhan-keluhan. Jadi nggak keluar ya, jangan kayak KLB kemarin itu persoalan internal jadi persoalannya dibuka ke eksternal. Itu semua orang tahu. Keluhannya juga dari eksternal lagi. Iya. Kan? Jadi orang-orang pada tahu semua itu jadi malahan. Ya, mungkin kita ambil hikmahnya lah ya ke depan. Ini juga mempersolid kita jajaran partai pengurusan ke bawah juga kepada praksi. Ya. Praksi ini adalah kepanjangan tangan partai. Benar. Jadi program-program partai itu ada lewat praksi yang sebagai ujung tombak mengusulkan kepentingan rakyat di pemerintah. Iya, benar-benar. Sekali lagi sasaran kita tentu bagaimana 2024 ini Partai Demokrat kembali jaya ya, seperti 2 periode menjadi partai pemenang pemilu atau the rolling party ya. Iya, the rolling party lagi. Dan insya Allah itu nggak sulit lah kalau kita semua konsen ya. Iya. Dari sejak ini kita hilangkan semua dinamika KLB, kita anggap itu ada pelajaran yang berharga. Sudah lewat. Dan sekarang segera turun dekati masyarakat ya, bantu masyarakat ya untuk kepentingan beliau. Setengah kondisi COVID ini, masyarakat ini kan sedang butuh pertolongan. Sangat butuh. Ya butuh pertolongan. Banyak orang kehilangan mata pekerjaan. Iya. Sistem belajar mengajar juga masih mandat semua. Ya. Ini juga menjadi kesusahan ibu-ibu. Nah, bagaimana nanti bisa kembali kita belajar itu tetap muka ya. Dan alhamdulillah Bandar Lampung zonanya sudah kuning kalau tidak salah ya. Iya. Jadi zona merah, zona oranye, zona kuning. Dalam waktu dekat mungkin kita bisa balik lagi ke hijau ya Pak Ketua ya. Semua aktivitas tidak ada lagi larangan, orang kawin, mau nikahan, mau resepsi. 50 orang, padahal pernikahan itu hal yang sakral. Sangat sakral Pak Ketua. Dan harus disaksikan oleh semua, baik pihak keluarga maupun orang luar ya, bahwa dia sudah nikah. Dia kalau udah diumumkan nggak diganggu-ganggu lagi. Iya, nggak ada lagi orang-orang yang nanya. Di keluarga aja kan 50 hal yang sakral ini, ya selesai ya. Iya. 2 keluarga 50 orang gitu. Nah, kakaknya, adeknya.
tetap saya mendukung penuh protokol kesehatan harus tetap dijaga. Harus. Ya. Menjadi konsen kita adalah protokol kesehatan. Jadi petugas COVID juga mengawasi ketat jalannya acara itu gitu. Tapi tidak dibatasi oleh jumlah orang yang hadir. Cuman memang protokolnya harus diatur sebaik mungkin supaya kita juga membantu bagaimana pandemi COVID-19 di Bandar Lampung ini menjadi zona yang hijau. Yang hijau, yang bersih. Aktivitas seperti sedia kala tumbuh naik lagi, pariwisata kita juga bangkit lagi dari segala aspek lah ya Pak Ketua ya. Apalagi Bandar Lampung ini kan PAD-nya dari sektor pajak. Iya deh. Jadi hunian dari salah satu daerah tujuan wisata walaupun kita nggak punya pantainya, tapi hotel-hotel yang ada di Bandar Lampung nih. Bandar Lampung. Iya. Objeknya walaupun ada di luar daerah kita ya, tetangga sebelah kita bisa pesawat, tapi mereka rata-rata nginep di Bandar. Rata-rata transitnya pertama kali di Bandar Lampung ya Pak Ketua ya. Jadi dia ke Bandar Lampung itu bukan hanya mau tidur aja kan. Kita harus bagaimana mempromosikan pariwisata, potensi pariwisata, juga bagaimana kita melayani tamu itu dengan baik gitu kan. Kepada stakeholder pariwisata juga harus juga ini mengemas supaya pelayanannya menjadi profesional ya. Iya benar-benar. Juga mengecewakan. Saya kira itu. Iya. Oke, kalau dari Bang Agus sendiri gimana nih Bang? Jadi Biar nggak terjadinya lagi, kan tadi dari Pak Ketua sudah. dengan adanya KLB ini, Iya. ini kan badai terbesar lah ya kita anggap. Iya, bisa dibilang badai terbesar ya Bang ya. Tapi ini udah bisa kita lalui. Artinya dengan kesulitan kita dari DPP sampai yang paling bawah, badai ini bisa kita lewati. Iya, benar-benar. Ke depan dengan kesulitan ini Mm-mm. kita semakin bisa kuat. Iya. Dengan di bawah pimpinan Pak Budiman merangkul semua PAC sampai di Ranting-rantingnya juga. gerak semua yang mudah-mudahan Iya. kita sama-sama berharap seperti adiknya tadi gabung ke Demokrat. Iya. Kita menjadi salah satu contoh. Iya. Milenial sudah bisa melihat. Iya, bener Bang. Karena ya bener kata Pak Ketua tadi ya kan. Ketika kita memang pengen ikut di dalam partai politik, kita memang pengen menyuarakan suara rakyat juga yang lain, kita memang harus terjun langsung gitu kan. Jadi ya itu tadi ya. Jadi ya kalau misalkan langkah-langkahnya ya kan. Kalau selanjutnya ini saya mau nanyanya gini Bang, sama Pak Ketua ini, bagaimana pendapat Ketua dan juga Abang Agus nih itu di bawah kepemimpinan Bapak AHY ini, apakah elektabilitasnya gitu Partai Demokrat ini itu bakal naik gitu, terus anjlok lagi apa pasca KLB ini atau kayak mana nih dari Pak Ketua? Ya baik, ini pertanyaan yang baik saya kira ya. Yang pertama kita review ulang perjalanan Bapak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu baru 1 tahun, ya 1 tahun berjalan. Tapi indikator keberhasilannya sudah bisa kita lihat ya. Dari pilkada serentak yang dilaksanakan kemarin seluruh Indonesia, kita dapat menempatkan kader-kader kita sebagai pimpinan daerah itu 48% dari sejumlah pilkada yang digelar di seluruh Indonesia. Ini adalah indikator ya, indikator keberhasilan ini. Iya benar-benar. Kemudian survei oleh lembaga survei, Partai Demokrat ini naik rankingnya ya. Kalau tidak salah saya baca media itu ranking ketiga. Ini kan satu hal yang luar biasa. Iya, pencapaian yang luar biasa banget. Ya. Seorang muda mampu memimpin organisasi besar, partai politik besar. Iya, partai yang besar banget. Partai yang pernah menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi presiden Republik Indonesia. Saya optimis bahwa kepemimpinan beliau ini akan naik ratingnya lebih naik lagi, dan atau Partai Demokrat ini semakin baik dengan kerja-kerja politik yang saya kira sudah pas yang dilakukan oleh Ketua Umum kepada masyarakat. Kita lihat saja pada saat menghadapi persoalan di KLB dia tenang menjawab. Iya, sangat tenang sekali ya kita lihat di TV-TV. Jadi saya optimis. Jadi kita ambil manfaatnya, maknanya daripada KLB itu untuk bagaimana target-target yang maksimal kita rencanakan 2024 insya Allah
tercapai ya di bawah pimpinan Ketua Umum Pak AHY. Ya, kalau dari Abang sendiri sama Bang, mungkin gimana tanggapannya, lebih naik atau anjlok kah? Jadi gini, kita sama-sama lihat. Artinya saat ini anak-anak yang belum waktunya untuk mencoblos saja, dia sudah bisa berkata AHY. Iya, benar. Artinya popularitas Pak AHY ini kan bagus. Iya, sangat bagus sih. Ditambah kemarin ada berita KLB di semua media keluar AHY. Akhirnya ini kan nama AHY ini memasyarakat. Orang yang tadinya tidak bicara politik, akhirnya bicara politik. Iya, benar. Kalau orang tidak bicara AHY, dia akan bicara Demokrat. Iya, pasti. Nah, artinya dengan hal yang ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan terus bergerak. Ya, Demokrat mudah-mudahan 2024 akan lebih bagus. Lebih naik lagi berarti Bang ya. Ya, yang tadi aja dari Pak Ketua udah kita dengar sendiri ya, sohib-sohib semua. Itu 1 tahun aja udah bisa bawa Partai Demokrat 48%. Itu luar biasa. Memenangkan pilkada serentaknya itu. Kalau di persentase itu kan sangat luar biasa sekali itu ya. Dan juga ya memang benar sih Bang, yang Abang bilang tadi, ketika orang-orang udah pada bilang Pak AHY, itu udah langsung sekarang mindset orang, langsung pemikiran orang Ketua Partai Demokrat gitu. Langsung ke Demokrat gitu. Orang-orang yang tadinya juga kayak yang dibahas ya lagi-lagi kayak COVID atau apa, tapi mereka yang kayak di gardu atau misalkan di pangkalan-pangkalan ojek atau di tempat kopi itu juga rata-rata langsung iya masih nonton, coba lihat ya, sambil lihat Zoom dong, sambil lihat sosmed dong. Orang-orang juga pasti udah langsung ke sana gitu kan. Terus yang mungkin banyak juga yang orang pengen tanyain ya Bang ya, ada dampak tersendiri nggak sih Pak Ketua dan Bang untuk DPC Partai Demokrat Bandar Lampung ya khususnya pada saat Pak AHY ini naik, dampaknya gitu, dampak tersendirinya untuk kita yang di Lampung ini, Partai Demokrat yang di Lampung itu apa Pak Ketua dan Abang? Iya. Baik, dari satu persoalan atau cobaan itu pasti ada hikmahnya ya. Benar. Ada hikmahnya. Kita lihat kemarin yang menguasai media sosial ya, baik itu di YouTube, Twitter, media online, itu semuanya berbicara tentang Partai Demokrat. Iya. Ini kan promosi ya, sehingga orang semua lagi ngopi, lagi kumpul-kumpul bicara tentang Demokrat. Iya. Bukan hanya kader-kader Partai Demokrat. Ini kan mereka sudah paham bahwa Demokrat ke depan adalah salah satu partai politik yang bisa membawa aspirasi masyarakat. Benar. Kemudian di tingkat Kota Bandar Lampung ini tambah solid. Ya, saya sering mengumpulkan intensitas kita kumpul lebih sering karena ingin mendapatkan informasi yang harus kita sampaikan ke jajaran. Ini iya benar. Luar biasa. Saya apresiasi kepada pengurus DPC Kota Bandar Lampung dan PAC, staf pengurus ranting ya, yang selalu bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi partai. Iya. Ini kan ada rasa memiliki itu, rasa memiliki itu besar. Lebih tinggi lagi ya. Dengan demikian ini membuat kerja-kerja politik semakin bagus. Iya benar Bang, ya. Benar. Masyarakat sudah sangat paham dengan AHY yang dalam waktu kurang lebih setengah bulan ini dinamakan luar biasa. Dan yang mendukung itu bukan hanya kader-kader Partai Demokrat. Jadi kader-kader di luar Partai Demokrat kan memberikan simpati kepada kita. Iya pasti. Memberikan support, dukungan ya, kepada kita. Dan kita ini harus menyelamatkan demokrasi. Demokrasi yang benar ya, demokrasi yang dibangun oleh Partai Demokrat kemarin. Iya benar. Dan sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Yang saya juga berterima kasih kepada pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden kita Pak Joko Widodo telah menolak hasil KLB itu. Ini membuktikan bahwa pemerintah juga kebijakannya adalah hukum ya. Hukum harus diutamakan dari semua persoalan ya, saya kira. Sekali lagi saya optimis DPC Kota Bandar Lampung ke depan akan semakin baik dengan semakin baiknya kerja-kerja politik.
insya Allah 2024 kita bisa menghasilkan anggota legislatif yang lebih baik. Yang sangat baik lagi. Ya, ini sekali lagi itu juga harus perlu dukungan masyarakat. Benar. Mereka harus turun. Harus juga ikut terjun. Anggota fraksi kita itu harus rajin turun ke bawah. Bagaimana menyapa masyarakat, keluhannya apa. Nah, itu mereka sebagai apa ya? Representasi dari perwakilan masyarakat adalah anggota dewan itu. Nah, dia harus menyampaikan kepada pemerintah kesulitan-kesulitan, apalagi tengah pandemi COVID-19. Oh iya, benar. DPRD ya, harus peka ya, bagaimana kesulitan di bawah itu bisa dibantu dengan program-program yang ada di pemerintah. Saya kira. Wow, kalau dari abang bang, dampaknya? Dampaknya pasti ada. Artiannya, Pak AHY sebagai orang kandidat yang akan diusung dan didukung oleh Partai Demokrat ke depan di 2024, secara otomatis pergerakan politik Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai dengan ranting bergerak semua. Iya. Bergerak memperjuangkan untuk kemenangan beliau. Iya, benar. Di saat beliau nanti insya Allah 2024 menjadi pemimpin kita, secara otomatis Partai Demokrat juga akan lebih kuat lagi ya. Dan kita juga minta dukungan dari masyarakat. Iya, benar. Bahwa apa yang disampaikan ketua tadi, inilah demokrasi yang baik. Kita bisa tunjukkan oleh Pak AHY kemarin. Iya. Walaupun ditempa masalah besar seperti ini, tapi beliau tetap tenang. Bisa menghadapi masalah. Iya, tetap. Ini kan masalahnya bukannya kecil. Oh, besar, sangat besar sekali. Satu Indonesia. Kecil aja tahu. Iya, benar. Bisa kita lewatin. Iya, alhamdulillah kan Kemenkuan udah kasih pemberitahuan. Menolak, iya. Mudah-mudahan dengan ini semua nanti ke depan Partai Demokrat lebih solid. Benar banget. Jadi itu ya sohib-sohib semua. Kalau memang banyak juga mungkin yang kalian itu yang pada banyak bertanya, apa sih dampaknya dari Bapak AHY dan juga dari KLB yang kemarin yang akhirnya ditolak untuk Partai Demokrat yang ada di Lampung gitu, DPC-nya juga sampai ke ranting itu. Jadi yang bisa saya tangkap tadi dari Pak Ketua dan dari Abang itu adalah makin solid lagi. Akhirnya dari pihak ranting, dari yang lain, bahkan dari partai-partai lain itu juga sangat, ini gimana jadi kelanjutannya, ini kayak mana. Jadi sangat benar kata Pak Ketua tadi ya, ini sangat kita dukung banget walaupun ada badai kemarin jadinya, tapi ada dampak positifnya, kita makin solid partainya dan juga orang-orang akhirnya pada tahu juga. Benar kata Pak Ketua tadi ya Pak Ketua, kalau ternyata malah dari KLB kemarin itu malah jadi promosi gratis. Tiba-tiba promosi gratis, orang-orang langsung udah pada tahu semua. Jadi itu juga tadi untuk masyarakat juga sekarang kan memang apalagi untuk kaum muda ya, sohib-sohib semua yang mendengar podcast ini gitu. Memang juga kita juga harus turut andil juga untuk ikut membantu juga. Jadi nanti bakal dari Partai Demokrat akan turun, dan dari masyarakatnya juga silahkan untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi biar tahu juga semua yang kerja ya Pak Ketua ya. Ada juga kan yang kata Pak Ketua tadi nggak kerja gitu. Nah mungkin bukan nggak kerja ya, mungkin sedikit kontribusinya gitu. Nah yang terakhir nih Pak Ketua sama Bang Agus, kita mau nanya, ini harapan Ketua dan Abang sendiri kedepannya untuk para kader Demokrat. Dan siapa tahu ya kan Pak AHY akan maju gitu. Jadi harapannya dari Abang dan juga dari Pak Ketua dan juga dari Abang kayak mana nih? Ya, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan ini atau podcast hari ini. Iya. Dari semua rangkaian pertemuan kita hari ini, kalau saya ambil endingnya ya. Iya, benar Bang. Bahwa kita harus belajar dari kemarin ya, dari KLB itu kemarin kita harus belajar. Ada hikmahnya, kesolidan ya, kerukunan di antara pengurus juga semakin baik. Ya. Juga saya menghimbau kepada kader-kader Partai Demokrat khususnya yang ada di fraksi ya, di DPRD kota maupun provinsi,
mari kita tunjukkan kita kerja untuk masyarakat. Sudah dinamika KLB itu sudah selesai, menjadi pelajaran, menjadi tonggak sejarah bagi kita. Kemudian saya juga mengucapkan selamat ya kepada Pak AHY yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai ketua umum yang sah berdasarkan Kongres 5 Partai Demokrat tahun 2020 dan sudah sesuai dengan ADRT yang disahkan oleh pemerintah. Benar. Saya optimis ke depan ini ada hikmahnya yang paling penting saya kira ya. Iya. Seorang anak muda ya Pak AHY bisa mengarungi badai yang luar biasa ini. Iya benar. Dengan tenang, dengan tidak emosional, ini menjadi daya tarik ya kepada masyarakat. Insya Allah kalau kami mendukung beliau untuk maju nanti pada saat pemilihan Pilpres 2024 ya. Dan modalnya sudah ada ya. Iya. Modal kepemimpinannya sudah ada. Nah ini sekali lagi muda itu adalah kekuatan ya. Benar Bang. Sekali lagi kita jadi pemimpin tidak harus tua dulu ya. Terus kepada masyarakat sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan ya kepada lembaga LSM, kepada media ya. Media ini luar biasa. Iya. Menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan gamblang sehingga masyarakat hari per hari tahu perkembangan dinamika kita ini ya. Dan karena podcast ini audiensnya adalah banyak kaula muda ya. Benar. Kaula muda ini saya himbau juga masuk adik-adik menjadi anggota partai politik atau nanti kita masuk ke Partai Demokrat, kita beriin KTA. Karena nanti 2024 usia yang sekarang ini 14-15 pada tahun 2024 dia sudah bisa milih. Iya. Ya? Udah waktunya. Iya. Dan saya percaya kalau orang-orang muda milenial ini adalah orangnya idealis ya. Iya. Idealis ya, orang yang masih semangat tinggi. Masih murni ya. Murni. Belum ada kontaminasi sana sini dengan yang lain. Saya yakin dia dasarnya adalah yang dilihat nyata. Insya Allah kita berharap milenial nanti juga banyak yang simpati dan pada saatnya nanti saya imbau untuk masuk ke dalam partai politik ya. Kalau kita tidak masuk ke dalam partai politik, bagaimana kita mau menjadi anggota DPR? Oke, ya itu saya kira. Sekali lagi saya terima kasih kepada Lampung One ya, yang telah bincang-bincang hari ini menarik. Ya mudah-mudahan ini juga dapat didengar oleh masyarakat, khususnya kaula muda. Dan ini menjadi pelajaran kita semua lah itu. Ya. Saya kira itu. Siap.